membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Tak air di bayangan bukit. Jilid 17. Aku sudah berpesan Kiai, beberapa orang kawanku akan selalu datang membantu. Terima kasih Nger, kita masing-masing akan selalu berdoa. Jeliteng pun kemudian meninggalkan gubuk Kiai Kanti. Ketika ia minta diri kepada Swasti, maka seperti biasanya, jawabnya pun teramat singkat. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam, sementara Kiai Kanti hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Namun ketika ia mengantarkan Jeliteng sampai keluar gubuknya lah bergumam, "Aku mohon maaf atas sikap anak itu Nger." Jeliteng tersenyum. Jawabnya, "Tidak apa-apa Kiai. Sifatnya memang demikian. Kiai tentu lebih mengetahui. Namun pada saatnya ia akan berubah. Jika ia kelak banyak berhubungan dengan gadis-gadis Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Mudah-mudahan Ger, aku harap bahwa aku akan segera dapat tinggal di bawah bukit dan berhubungan dengan orang-orang Lumban seperti kebanyakan orang yang berada di dalam lingkungannya." Sejenak kemudian maka Jeliteng pun meninggalkan gubuk kecil itu. Ia masih sempat singgah sejenak di pinggir sungai. Tetapi ia tidak lagi berloncatan dari batu ke batu atau memperdalam unsur-unsur gerak pokok dari ilmunya, namun ia mempergunakan waktu yang pendek itu untuk membiasakan diri dengan senjata kecilnya. Dengan sungguh-sungguh ia mencoba berulang kali sehingga ia yakin, bahwa ia tidak akan meleset lagi dengan lontaran-lontarannya. Demikianlah, maka pada saatnya Jeliteng telah siap meninggalkan Lumban. Ia terpaksa berbohong lagi kepada kawan-kawan dan kepada biungnya, karena ia tidak dapat mengatakan apa yang sebenarnya akan dilakukan. "Kau harus segera kembali Jeliteng," berkata ibunya. "Tentu biung, aku akan segera kembali. Aku tidak tahu apakah yang sebenarnya kau lakukan. Tetapi aku mohon, janganlah berbuat sesuatu yang dapat menyulitkan dirimu." "Aku tidak akan berbuat sesuatu biung. Tetapi aku hanya ingin melihat daerah yang lebih luas dari padukuhan kecil ini." Suatu keinginan yang jarang terjadi pada anak-anak padesan, Jeliteng. "Ketika aku menemukan kau, aku berharap bahwa kau adalah anak yang baik dan penurut. Beberapa puluh tahun lamanya aku hidup sendiri. Kedatanganmu membangkitkan kesegaran pada hidupku yang gersang, meskipun ada juga keraguan-raguan, siapakah sebenarnya kau. Tetapi setelah kau berada di rumah ini, aku mulai percaya, sebenarnya kau anak yang baik dan kau benar-benar mengalami kesulitan ketika aku ketemukan. Namun pada saat-saat terakhir kau membuat aku gelisah." "Kenapa biung menjadi gelisah?" "Jeliteng, kau jangan terpengaruh oleh anak-anak muda yang kehilangan pegangan hidupnya. Biarlah kita hidup miskin dan kekurangan. Tetapi jangan berbuat sesuatu yang melanggar jalan lurus yang maha agung." Jeliteng tersenyum. Katanya sambil mengangguk-angguk, "Aku mengerti biung." Biung menjadi cemas, bahwa aku terseret oleh kebengalan anak-anak muda sebayaku yang menempuh jalan sesat. "Tidak biung. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang dapat menyakiti hati biung. Jika aku ingin pergi beberapa hari, adalah karena kerinduanku pada sebuah perjalanan. Tetapi aku tidak akan berhenti pada orang lain lagi dalam pengembaraan ini, karena aku sudah mempunyai tempat tinggal dan seorang ibu yang sangat baik kepadaku. Dengan demikian, dimanapun aku berhenti, aku akan tetap teringat untuk pulang kembali ke rumah ini." Jeliteng termangu-mangu ketika ia melihat mata perempuan tua itu menjadi basah. Ternyata perempuan tua itu bukannya sekedar mengiyakan saja segala ceriteranya yang dibuatnya sebagai alasan untuk pergi meninggalkan Lumban. Tetapi perempuan itu menjadi cemas dan benar-benar seperti akan ditinggalkan oleh anaknya sendiri. Tetapi Jeliteng benar-benar berjanji kepada diri sendiri, jika ia sudah selesai dengan segala macam tugasnya dengan selamat, maka ia benar-benar tidak akan melupakan perempuan tua itu. Demikianlah, pada saatnya Jeliteng meninggalkan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Seperti yang pernah dilakukannya, maka ia dengan sengaja pergi menjelang malam. Kecuali tidak banyak orang yang dijumpainya di Bulak dan Pategalan, maka perjalanannya akan segera disaput oleh gelapnya malam. Tetapi Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seseorang berdiri di ujung padukuhannya seakan-akan orang itu dengan sengaja telah menunggunya. "Daruwardi," Jeliteng berdesis. "Kau akan pergi kemana Jeliteng?" bertanya Daruwardi. Jeliteng menjadi termangu-mangu. Namun akhirnya ia menjawab, "Aku disuruh biung pergi ke rumah paman lagi. Ada sesuatu yang penting harus aku sampaikan." "Apakah yang penting itu?"
Bertanya Daruwardi. Ini adalah persoalan keluargaku Daruwardi, jawab Jeliteng. Jawablah, suara Daruwardi tiba-tiba menjadi berat, kau tahu siapa aku. Tetapi itu adalah masalahku. Katakan, atau kau tidak akan dapat pergi ke rumah pamanmu itu. Jeliteng sadar, bahwa Daruwardi yang mempunyai tugas khusus itu ternyata telah menjadi curiga oleh kepergiannya. Karena itu, maka katanya kemudian, baiklah Daruwardi tetapi masalahnya sebenarnya terlalu pribadi. Sebutlah. Biyung mulai dengan pembicaraan keluarga. Biyung mempunyai anak laki-laki dan paman mempunyai anak perempuan yang sudah menjelang dewasa. Daruwardi mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa berkepentingan. Katanya, kau datang melamar bagi dirimu sendiri. Tidak begitu. Aku hanya membawa pesan Biyung karena tidak ada orang lain yang disuruhnya pergi. Daruwardi masih tertawa. Namun kemudian sambil melangkah pergi ia bergumam, jika kau kawin, istrimu akan kau beri makan apa, Jeliteng? Kau kira air sungai itu akan dapat membuat Lumban dalam 1-2 hari menjadi padukuhan yang hijau subur? Aku juga tidak akan kawin dalam 2-3 hari ini Daruwardi. Daruwardi masih tertawa. Suara tertawanya masih terdengar meskipun anak muda itu sudah melangkah menjauh masuk ke dalam padukuhan. Anak gila, geram Jeliteng kemudian. Namun ia tidak menghiraukannya lagi. Demikianlah Jeliteng mulai menempuh perjalanannya yang berbahaya. Sebagai yang pernah dilakukan, maka ia pun singgah untuk mengambil pakaiannya. Ia tidak ingin datang ke perguruan Sanggar Gading dalam pakaian seorang petani miskin, ia akan datang sebagai yang pernah dilihat oleh Cempaka beberapa saat yang lampau. Dengan pakaiannya dan kelengkapan seorang yang akan menempuh perjalanan yang berbahaya, Jeliteng pergi ke rumah saudagar tempat ia menitipkan kudanya saudagar yang sangat baik kepadanya, karena ia telah mengenal siapa sebenarnya anak muda yang menyebut dirinya bernama Jeliteng itu. Namun demikian, Jeliteng tidak mengatakan seluruh rencananya bagaimanapun juga, ia harus berhati-hati menghadapi padepokan Sanggar Gading. Mudah-mudahan orang-orang Sanggar Gading tidak didahului oleh orang-orang Pusparuri yang justru telah mempunyai kesanggupan lebih dahulu. Namun agaknya Sanggar Gading telah siap lebih dahulu untuk melakukan seperti yang diminta oleh Jeliteng sementara orang-orang Pusparuri masih sedang membicarakan berkepanjangan, berkata Jeliteng kepada dirinya sendiri. Lalu, meskipun demikian, jika orang-orang Sanggar Gading berhasil, berarti perguruan itu harus berhadapan dengan perguruan Pusparuri, Kendali Putih dan mungkin juga dari perguruan yang lain. Bahkan mungkin perguruan hantu di Gunung Kunir. Ternyata saudagar yang baik itu telah menyediakan diri untuk berbuat apa saja jika Jeliteng menghendaki. Pada saatnya, jika aku memerlukan, aku akan mohon bantuan paman, jawab Jeliteng. Tetapi sementara aku melihat-lihat kemungkinan yang akan terjadi, biarlah aku pergi seorang diri. Jika Angger memerlukan aku, jangan segan-segan. Angger dapat memanggil aku untuk melakukan apa saja, karena aku mengerti, bahwa Angger adalah pengemban tugas kebenaran meskipun tugas itu Angger bebankan di atas pundak Angger atas kemauan Angger sendiri, berkata saudagar itu. Jeliteng tersenyum. Jawabnya, terima kasih paman. Aku tentu akan datang kepada paman, jika aku memang memerlukan. Aku pun tahu, bahwa paman yang mempunyai sangkut paut ilmu dengan aku dan guru, adalah orang yang luar biasa. Sudah tentu pada kesulitan yang tidak teratasi aku akan lari kepada paman. Ilmuku tidak seberapa Angger, aku hanya mempunyai kemauan karena pertimbangan tentang perjuangan Angger, sahut saudagar itu. Jeliteng tersenyum, namun kemudian ia pun segera mohon diri untuk melanjutkan perjalanannya ke Demak. Berkuda Jeliteng pergi ke Demak. Ia memerlukan singgah sejenak di rumah Sri Panular. Ia ingin mendapatkan pesan terakhir, sehingga dengan demikian akan dapat membuat hatinya semakin mantap. Pergilah, berkata Sri Panular, kau sudah melengkapi dirimu dengan senjata yang dapat kau pergunakan sebaik-baiknya. Namun aku ingin memberimu barang selembar bekal perjalanan. Jeliteng menjadi berdebar-debar, sementara Sri Panular meneruskan, Ger. Aku mempunyai sebilah pedang tipis meskipun cukup besar dan panjang, namun, meskipun pedang itu tipis, tetapi terbuat dari besi baja pilihan sehingga pedang itu tidak mudah patah. Seandainya kau harus membenturkan pedang itu dengan senjata lawan yang betapapun kuatnya, bahkan dengan pedang yang terbuat dari wesi aji sekalipun, pedang itu tidak akan patah.
Jeliteng mengangguk-angguk dengan penuh harap, keuntungan dari pedang Itungger, berkata Sri Panular, jangkauan yang cukup jauh karena panjangnya, sementara pedang itu terlalu ringan dibandingkan dengan bentuknya, berkata Sri Panular lebih lanjut, dengan demikian kau dapat menggerakkannya dengan cepat, tangkas namun kuat dan dengan penuh kepercayaan. Jeliteng mengangguk hormat sambil berkata, aku hanya dapat mengucapkan beribu terima kasih. Jeliteng pun kemudian menerima pedang itu di dalam sanggar Sri Panular. Beberapa saat lamanya, Jeliteng dipersilahkan untuk mencobanya. Membiasakan diri mempergunakannya dan dengan heran Jeliteng melihat, betapa kuatnya pedang tipis itu. Dengan sekuat tenaga Jeliteng menghantam pedang itu sama sekali tidak patah. Bahkan luka pun tidak. Pakailah. Di samping pasir-pasir kecil itu. Tugasmu adalah tugas berat, berkata Sri Panular. Setelah beberapa kali mengucapkan terima kasih, maka Jeliteng pun kemudian beristirahat sejenak, menunggu matahari terbit. Ia masih sempat berbaring di rumah Sri Panular. Pada saatnya, setelah makan pagi dan minum minuman panas, maka Jeliteng pun minta diri. Matahari telah naik agak tinggi. Namun padukuhan Sri Panular ternyata memang bukan padukuhan yang ramai. Setelah mendapat pesan-pesan terakhir, maka Jeliteng pun meninggalkan padukuhan itu. Ia berkuda menyusuri jalan di pinggir kota Demak. Kemudian lewat pintu gerbang samping anak muda itu keluar meninggalkan kota menuju ke perguruan Sanggar Gading. Jeliteng belum pernah mengenal perguruan itu. Tetapi ia mendapat beberapa petunjuk meskipun samar-samar dari Cempaka, apabila ia memang benar-benar angin datang ke padepokannya. Masih ada waktu, sebelum hari ke-10 itu, berkata Jeliteng, aku harap bahwa aku belum terlambat. Sebagai seorang yang berpandangan tajam, maka Jeliteng pun segera mengenal isyarat yang diberikan oleh Cempaka. Karena itu, maka ia pun yakin, bahwa ia berjalan ke jurusan yang benar. Meskipun demikian Jeliteng tidak meninggalkan kewaspadaan. Ia tidak mempercayai orang seperti Cempaka itu sepenuhnya, bahwa yang dikatakannya itu bukan sekedar perangkap. Jalan yang dilaluinya ternyata semakin lama menjadi semakin sempit dan sunyi nampaknya jalan itu bukannya jalan yang sering dilalui oleh para pejalan dari atau menuju ke Demak. Tetapi pada jalan itu Jeliteng melihat tanda-tanda yang pernah diberikan oleh Cempaka meskipun hanya sekilas. Ia melihat sebatang pohon meranggas. Batangnya menjulang dengan ranting-rantingnya yang tidak berdaun. Di sebatang parit yang menyilang jalan, Jeliteng bertemu dengan dua orang yang membawa cangkul di pundaknya. Demikian kedua orang itu melihat Jeliteng, nampak wajahnya segera berubah. Jeliteng melihat perubahan itu. Justru karena itu ia menjadi tertarik dan berhenti 2 langkah di dekat mereka. Wajah kedua orang itu menjadi tegang. Ketika Jeliteng meloncat turun dari kudanya, kedua orang itu bergeser dan wajah mereka mulai nampak ketakutan. Kisanak, bertanya Jeliteng kemudian, apakah Kisanak tahu, jalan ini menuju kemana? Kedua orang itu saling berpandangan. Namun pada wajah mereka nampak ketegangan yang bergejolak di dalam jantungnya. Jeliteng yang melihat gelagat itu justru bertanya, kenapa Kisanak nampak menjadi ketakutan? Sejenak keduanya termangu-mangu. Namun yang seorang kemudian bertanya, anak mas, apakah anak mas belum mengenal daerah ini? Jeliteng menggeleng. Jawabnya, belum Kisanak. Aku baru kali ini lewat jalan ini. Anak mas dari mana? Bertanya yang seorang. Aku orang Demak. Keduanya saling berpandangan lagi. Yang seorang bertanya, apakah benar anak mas orang Demak? Jika anak mas orang Demak, aku kira anak mas tentu sudah mengenal daerah ini. Setidak-tidaknya mengetahui dan mendengar tentang daerah ini. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk dia berkata, aku memang bukan orang dari daerah timur. Tetapi aku mempunyai sanak kadang di Demak. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Yang seorang bertanya, sekarang, anak mas akan pergi kemana? Aku tidak mempunyai tujuan. Aku hanya ingin pergi saja melihat-lihat keadaan di sekitar kota Demak yang kini menjadi pusat pemerintahan, jawab Jeliteng. Keduanya masih mengangguk-angguk. Salah seorang dari keduanya kemudian berkata, jika demikian, sebaliknya anak mas tidak menempuh jalan ini. Jalan ini akan sampai ke Padukuhan Watu Tadah. Padukuhan yang sudah banyak dikenal orang sebagai tempat yang paling gawat di daerah Demak. Kenapa? Apakah tempat itu sedang menyusun kekuatan untuk memberontak? Bertanya Jeliteng. Jika demikian persoalannya akan lebih cepat diselesaikan. Jadi,
Padukuhan itu adalah tempat tanggal para perampok, penyamun dan penjahat-penjahat lain. Seolah-olah turun-temurun mereka adalah penjahat-penjahat. Apakah para pemimpin prajurit Demak tidak dapat berbuat apa-apa? Bertanya Jeliteng. Sudah banyak yang mereka lakukan. Tetapi untuk menangkap penjahat yang sebenarnya di padukuhan itu tidak mudah. Satu pasukan prajurit segelar sepapan pernah memasuki padukuhan itu. Tetapi yang mereka jumpai adalah perempuan dan anak-anak. Satu-dua mereka bertemu dengan laki-laki tua dan anak-anak remaja. Tetapi para prajurit itu tidak berhasil menemukan seorang penjahat pun, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Menarik sekali. Jika demikian, aku ingin melihat apa yang ada di padukuhan itu. Sebenarnya lah aku hanya akan lewat saja, berkata Jeliteng kemudian. Jangan anak mas, kau masih terlalu muda untuk mengalami kesulitan di daerah itu. Bahkan mungkin sebelum kalian memasuki padukuhan Watu Tadah, kalian sudah bertemu dengan bahaya yang dapat mengancam jiwa anak mas. Jeliteng termangu-mangu. Ia mengerti bahwa orang itu berusaha untuk menghindarkannya dari bahaya yang gawat. Tetapi menurut Cempaka, ia harus menempuh jalan itu. Meskipun Cempaka tidak pernah menceritakan sesuatu tentang padukuhan yang disebut Watu Kendeng. Kisanak, berkata Jeliteng, terima kasih atas peringatan yang kau berikan. Dengan demikian aku akan dapat berhati-hati, aku akan dapat menyiapkan diri jika benar-benar orang-orang Watu Tadah berbuat jahat terhadapku. Mereka bukan saja berbuat jahat kepada orang lain. Tetapi di antara mereka sendiri sering timbul bentrokan-bentrokan berdarah. Kematian di antara mereka sama sekali bukan persoalan yang perlu diperbincangkan oleh para bebahu padukuhan. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia justru menduga bahwa padukuhan itu mempunyai sangkut paut dengan Sanggar Gading. Karena itu, maka katanya, aku akan berjalan terus Kisanak. Mudah-mudahan aku selamat keluar dari padukuhan Watu Tadah yang mengerikan itu. Jika anak mas mau mendengarkan kami, aku persilahkan anak mas melihat bagian lain dari Demak. Jeliteng tersenyum. Justru ia kemudian bertanya, kenapa kau berdua tidak takut berada di bulak ini? Jaraknya masih cukup jauh anak mas. Apalagi mereka tahu bahwa kami adalah orang-orang miskin yang tidak akan dapat mereka peras. Ia berhenti sejenak lalu. Namun demikian gadis-gadis yang dianggap cantik di padukuhan kami perlu mendapat perhatian. Jika seorang gadis kecil mulai tumbuh menjelang dewasa, maka ia akan dikirim ke sanak kadang di luar padukuhan yang cukup jauh. Setelah kawin mereka akan kembali, namun demikian, ada kalanya, perempuan bersuami pun merasa tidak tenang hidup di sekitar padukuhan Watu Tadah. Jeliteng mengangguk-angguk. Namun kemudian ia bertanya, hei, apakah kau pernah mendengar perguruan Sanggar Gading? Kedua orang itu terkejut. Seorang di antaranya berkata, jangan sebut perguruan itu anak mas. Aku tidak mengenal dan mengerti apa isinya. Namun setiap orang tidak berani menyebutnya. Watu Tadah masih juga terucapkan oleh kami. Tetapi perguruan itu sama sekali tidak. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian ia mengerti bahwa ia memang berada di jalan yang benar. Namun kesan yang didapatkannya atas Sanggar Gading benar-benar telah mendebarkan jantungnya. Meskipun demikian ia bertanya, kenapa kalian tidak berani menyebut Sanggar Gading atau menunjukkan tempatnya? Kedua orang itu menjadi semakin tegang. Kemudian katanya, maaf Nger, aku masih mempunyai kerja di Pategalan. Aku minta diri. Jeliteng dengan serta-merta berkata, tunggu Kisanak. Aku masih akan berbicara. Baiklah, aku tidak akan bertanya tentang Sanggar Gading. Tetapi tentang Watu Tadah. Kedua orang itu tertegun, sementara Jeliteng berkata, kenapa kalian lebih berani menyentuh nama Watu Tadah? Bukankah di Watu Tadah tinggal para perampok, penyamun, penjahat dan sejenisnya? Orang-orang Watu Tadah lebih mementingkan mencari korban di antara orang-orang yang memiliki harta benda yang dapat mereka ambil, jawab salah seorang dari mereka. Oh, Jeliteng mengangguk, lalu apa saja yang pernah dilakukan oleh orang Sanggar Gading? Kedua orang itu saling berpandangan. Tiba-tiba saja mereka mulai menilai, pertanyaan itu memang sangat menarik. Apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Sanggar Gading? Hampir di luar sadarnya salah seorang menjawab, tidak ada yang pernah dilakukannya atas kami. Kenapa kalian takut? Bahkan menyebut namanya pun takut. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun yang seorang di antara mereka berkata, sudahlah.
Nanti kita terlambat. Air yang mengalir tidak terlalu banyak buat pategalan. Kedua orang itu pun kemudian minta diri dan meninggalkan Jeliteng yang termangu-mangu. Aneh, gumamnya, orang-orang Padesan tidak berani menyebut nama Sanggar Gading tanpa mengetahui sebabnya. Mereka takut tanpa dapat mengatakan alasannya. Sejenak Jeliteng masih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian meloncat ke punggung kudanya dan meneruskan perjalanannya. Sambil mengerutkan keningnya ia memandang ke kejauhan. Ia melihat beberapa padukuhan kecil di ujung bulak. Namun tentu Watu Tada adalah sebuah padukuhan yang lebih besar. Bahkan mungkin Banjar Panjang yang mencakup beberapa padukuhan menjadi satu. Jeliteng pun kemudian meneruskan perjalanannya. Ia sadar bahwa ia akan memasuki daerah berbahaya sebelum ia sampai ke perguruan Sanggar Gading. Kenapa Cempaka tidak mengatakannya, desis Jeliteng di dalam hatinya, atau bahkan Cempaka telah menjerumuskan aku ke dalam lingkungan yang dapat menjeratku. Namun Jeliteng tidak mau mundur. Ia meneruskan perjalanannya mengikuti jalan yang semakin sempit. Semakin lama semakin jelas, bahwa jalan yang dilaluinya adalah jalan sempit yang jarang diinjak kaki manusia. Tetapi Jeliteng masih melihat sawah yang digarap. Ia juga melihat parit yang mengalir dan sawah yang berair. Dengan dada yang berdebar-debar ia melihat padukuhan kecil yang semakin dekat. Ia melihat dari kejauhan padukuhan itu tidak ada bedanya dengan padukuhan lainnya. Sebuah regol dan dinding batu yang rendah. Demikian Jeliteng memasuki regol, maka ia mulai merasakan suasana yang memang agak lain. Meskipun ia tidak melihat perbedaan wujud padukuhan itu, namun pada ujung jalan padukuhan itu, ia sudah mendengar dua orang perempuan yang bertengkar. Suaranya meninggi berebut, semakin kasar, bahkan kata-kata yang tidak pantas didengar pun telah mereka ucapkan. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak berhenti, apalagi ketika ia melihat salah seorang perempuan yang bertengkar itu melangkah pergi meskipun ia masih mengumpat-umpat. Awas! Jika kau berani melakukannya sekali lagi, katanya, aku akan meremas mukamu sampai hancur. Apalagi yang ditunggu, jawab yang lain, ayo, sekarang aku sudah siap. Sebentar lagi suamiku datang. Aku belum menanak nasi persetan dengan kau. Lebih penting menyediakan makan buat suamiku. Bilang saja kau takut. Apa yang aku takuti, teriak perempuan itu. Tetapi masih tetap melangkah menjauh. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia mendahului perempuan yang pergi itu ia bertanya dengan ramah, apa yang dipertengkarkan bibi? Perempuan itu memandanginya sejenak namun tiba-tiba di luar dugaan perempuan itu memakinya sambil berteriak, laki-laki jahanam. Hei, kau mau apa? Kau bukan kadang. Mau ikut campur? Jeliteng terkejut oleh jawaban itu. Tetapi ia masih menahan diri. Dengan sare ia berkata, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin tahu, kenapa kalian bertengkar? Apakah tidak ada cara yang lebih baik untuk memecahkan persoalan? Diam. Jika kau masih berbicara, aku sobek mulutmu. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun ia semakin terkejut ketika perempuan yang lain ternyata mendekatinya sambil bertanya kepada perempuan lawannya bertengkar, mau apa setan itu? Ia bertanya kenapa kita bertengkar, jawab yang lain. Terkutuklah kau, bentak perempuan yang lain kepada Jeliteng. Lalu, kau sangka kau buyut kami di sini? Atau barangkali pemimpin kami? Kau mau apa dengan pertengkaran kami? Jeliteng tidak menyahut lagi. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan kedua perempuan yang kemudian memakinya dengan kata-kata kotor. Inilah agaknya wajah padukuhan yang aneh itu, gumamnya sambil melanjutkan perjalanan. Tetapi ia pun sadar bahwa ia tentu akan menjumpai persoalan-persoalan lain yang tidak pernah dilihatnya di daerah yang pernah dikunjunginya. Mungkin laki-laki di sini dapat berbuat lebih garang lagi, katanya kepada diri sendiri. Karena itu, maka Jeliteng pun menjadi lebih berhati-hati. Di luar sadarnya ia meraba pedang tipis yang diterimanya dari Sri Panular. Dengan pedang itu di lambung, ia memang tidak akan dapat ingkar bahwa ia adalah seorang laki-laki. Apapun yang akan dijumpainya, maka ia harus menghadapinya sebagai seorang laki-laki. Meskipun demikian ada juga penyesalan di dalam hatinya. Bukan karena ia menjadi ketakutan. Tetapi jika persoalan yang dihadapinya berkisar dari persoalan yang dianggapnya besar, persoalan pusaka yang menjadi rebutan itu, maka ia akan menjadi sia-sia.
Apalagi jika kemudian ia terjebak bencana di padukuhan itu tanpa sebab yang pantas untuk bertaruh nyawa. Tetapi yang aku lakukan ini adalah dalam rangka usahaku menemukan pusaka itu juga, berkata Jeliteng di dalam hatinya. Kecurigaannya kepada Cempaka menjadi semakin tajam. Mungkin dengan cara ini Cempaka berusaha untuk menghapuskan jejaknya. Apakah ia mengetahui, atau setidak-tidaknya menjadi curiga kepadaku yang tiba-tiba saja menolongnya di tengah jalan? Pertanyaan itu pun terasa mulai mengganggu. Beberapa saat lamanya Jeliteng tidak menjumpai sesuatu. Dalam keadaan yang demikian, padukuhan itu memang tidak berbeda dengan padukuhan lain. Ia melihat anak-anak bermain di halaman. Ia melihat seorang laki-laki tua lewat dengan cangkul di pundaknya. Tetapi yang tidak terbiasa adalah bagaimana laki-laki tua itu memandangnya. Seolah-olah laki-laki tua itu belum pernah melibat seorang pun dari luar padukuhan itu. Ketika Jeliteng sampai ke tengah-tengah padukuhan itu, ia melihat seorang laki-laki duduk berselimut kain panjang di dalam gardu. Agaknya ia telah berada di gardu itu sejak semalam tanpa berkisar. Jeliteng menjadi berdebar-debar, namun ia tidak menghiraukannya lebih jauh. Kudanya berjalan tidak terlalu cepat di depan gardu itu. Namun Jeliteng terkejut ketika ia melalui gardu itu terdengar laki-laki itu bergumam, "Bantaradi." Jeliteng tidak mengerti maksud kata-kata orang itu. Namun sekali lagi orang itu berkata, "Bantaradi. Hei, bukankah kau Bantaradi?" Mula-mula Jeliteng menjadi bingung. Namun kemudian ia pun teringat bahwa ia pernah mempergunakan nama itu. Ketika ia melibatkan diri dalam pertempuran antara Cempaka melawan jumlah yang tidak seimbang, ia menyebut dirinya bernama Bantaradi. Karena itu, dengan serta-merta ia pun berhenti. Dipandanginya orang yang duduk di gardu itu. Dengan saksama, "Siapa kau?" bertanya Jeliteng. Orang itu tersenyum. Jawabnya, "Lebih dari 5 hari aku menungguimu di sini. Tugasku tinggal sehari besok. Jika besok kau tidak datang, itu berarti bahwa kau tidak akan datang ke padukuhan ini." "Persetan, siapa kau?" desis Jeliteng. Orang itu tertawa. Jawabnya, "Aneh, bahwa seorang perantau tidak mudah mengingat wujud yang pernah tidak mudah mengingat wujud yang pernah dikenalnya." Jeliteng mengerutkan keningnya. Dipandanginya orang itu dengan tajamnya. Ia menghubungkan ingatannya dengan nama Bantaradi yang diucapkannya di hadapan Cempaka dan kawan-kawan. Akhirnya Jeliteng mengangguk-angguk. Ingatannya bukan ingatan yang tumpul. Karena itu, di hadapan Cempaka sejenak dia berkata, "Aku kira aku dapat mengenalimu meskipun aku masih ragu-ragu. Aku melihat Cempaka dan kawan-kawan di malam hari, sehingga karena itu, sekilas aku tidak mengenal wajahmu. Agaknya kau salah seorang kawan Cempaka pada waktu itu. Apalagi dalam pakaianmu itu." Orang itu tertawa. Katanya, "Aku berada di gardu siang dan malam. Jika aku terpaksa pergi, maka aku suruh adikku menggantikan aku di sini." Dengan memberikan kesan dan ciri-ciri yang mudah dikenal, aku minta adikku menunggu orang yang bernama Bantaradi. Tetapi akhirnya aku jugalah yang melihatmu lewat. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, "Inilah agaknya cara kalian menerima aku. Hei, apakah padukuhan ini pula sarang orang-orang Sanggar Gading? Kau orang yang luar biasa. Dengan isyarat yang kabur, kau berhasil menelusuri jalan menuju ke Sanggar Gading. Tetapi kau belum sampai ke Sanggar Gading." Jeliteng mengerutkan keringnya. Katanya, "Aku mengenal segala tempat di segala sudut bumi. Hei, kenapa kau di sini? Rumahku di padukuhan ini." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sambil mengangguk ia berkata, "Kau akan membawa aku ke Sanggar Gading. Tidak sekarang tetapi besok. Aku akan terlambat." Orang itu menggeleng. Katanya, "Tidak, kau tidak akan terlambat, karena keputusan terakhir, segalanya akan dilakukan dalam 3 hari lagi. Karena itu, kau dapat bermalam di sini malam ini." Jeliteng tidak segera menjawab. Ia masih ragu-ragu. Namun dalam pada itu, selagi ia termenung, ia dikejutkan oleh pekik seorang perempuan. Kemudian dari tikungan ia melihat seorang perempuan berlari melintas jalan. Namun tiba-tiba saja tangan yang kuat telah menggapainya dan menghentakkannya. Perempuan itu kehilangan keseimbangan, sehingga ia pun kemudian terjatuh. Dengan kasar laki-laki yang mengejarnya itu pun menarik tangannya sambil membentak, "Berdiri." Perempuan itu terlatih tatih berdiri. Namun belum lagi kakinya tegak laki-laki itu sudah menamparnya, sehingga perempuan itu telah terjatuh lagi. "Hei, apa yang terjadi?"
Bertanya Jeliteng dengan tegang. Jangan dicampuri persoalannya. Mereka adalah suami istri, desis orang di gardu itu. Tetapi yang dilakukan itu sudah berlebihan. Jangan mencari perkara di sini. Setiap campur tangan akan dapat berarti darah. Kita sudah terbiasa hidup dalam solah tingkah yang kasar, berkata orang di dalam gardu itu. Jeliteng termangu-mangu. Ia kemudian menyaksikan laki-laki itu menyeret perempuan yang dengan susah payah mencoba untuk berdiri. Namun tiba-tiba saja perempuan itu telah menggigit tangan suaminya, sehingga suaminya berteriak kesakitan. Demikian cepatnya perempuan itu menghentakkan tangannya dan mencoba berlari. Kau diam saja melihat peristiwa semacam itu, bertanya Jeliteng yang menjadi semakin tegang. Tetapi laki-laki yang duduk di gardu itu tertawa saja. Katanya kemudian, perempuan itu telah mengadakan hubungan dengan laki-laki lain. Ketika suaminya mengetahui, maka ia menjadi marah dan menyakiti istrinya. Tetapi bukankah persoalannya dapat dibicarakan? Sahut Jeliteng. Siapa yang tidak marah mengetahui tingkah laku istrinya yang demikian, jawab laki-laki di gardu itu, biarlah semuanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Sebaiknya perempuan itu mengakui kesalahannya dan minta maaf. Tetapi ia memilih jalan lain. Persetan, aku tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Laki-laki di gardu itu justru tertawa. Katanya, jika kau menolong perempuan itu, aku yakin, kau akan dapat melakukannya. Tetapi kau akan terkena akibatnya. Jeliteng termangu-mangu. Ia melihat laki-laki itu memburu istrinya. Semakin hama semakin dekat. Apa akibatnya? Perempuan itu akan menjadi istrimu. Gila, Jeliteng pun hampir berteriak. Karena itu, biarkan saja. Sudah ada orang lain yang berkewajiban menolong jika ia mau. Jeliteng menjadi semakin tegang. Sementara laki-laki di gardu itu berkata, perempuan itu berlari menuju ke halaman di sebelah. Kau lihat laki-laki di belakang dinding batu itu. Itulah laki-laki yang telah membuat hubungan dengan perempuan itu. Jika perempuan itu berhasil melampaui dinding batu itu, ia akan selamat. Laki-laki itu tidak berhak untuk berbuat apa-apa. Kecuali jika ia berniat untuk bertaruh nyawa melawan laki-laki yang telah mengganggu istrinya itu. Semua sudah gila. Kau juga sudah gila. Laki-laki itu tidak menyahut. Namun ia pun kemudian beringsut dan memperhatikan perempuan itu. Ternyata perempuan itu mampu juga berlari cepat. Ia tidak menghiraukan kainnya yang sobek sampai ke pinggulnya. Namun laki-laki yang mengejarnya bagaikan menjadi gila karenanya. Ketika tangan laki-laki itu hampir menggapainya, ternyata perempuan itu menjatuhkan diri tepat memasuki regol rumah laki-laki yang berdiri tegang di dalam halaman rumahnya. Demikian perempuan itu terjatuh ke dalam regol, maka laki-laki itu pun berlari-lari menolongnya. Sementara itu, laki-laki yang mengejarnya terpaksa berhenti di luar regol. Ia tidak memburu masuk ke halaman rumah di hadapannya. Laki-laki di dalam gardu itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, lihat, perempuan itu sudah selamat. Ia tidak dapat disentuh lagi oleh suaminya, karena ia sudah berada di rumah seorang laki-laki lain yang akan melindunginya. Jeliteng termangu-mangu. Tiba-tiba saja timbul ibanya kepada laki-laki yang berdiri tegak di luar regol. Bahkan kemudian dengan kepala tunduk laki-laki itu melangkah pergi. Jeliteng kemudian mendengar suara tertawa dari halaman rumah itu. Suara tertawa seorang laki-laki dan seorang perempuan. Luka-lukamu akan segera sembuh, berkata laki-laki di dalam regol, tidak apa-apa. Kau tinggal di sini bersamaku. Laki-laki yang meninggalkan regol itu tertegun. Tetapi ketika ia berpaling, terdengar laki-laki di dalam regol itu membentak, "Hei, kenapa kau berhenti tikus? Kau masih sayang pada istrimu. Jika demikian, rebut perempuan ini dari tanganku. Ia mencintai aku, terbukti ia lari darimu dan memasuki halaman rumahku." Laki-laki di luar regol itu menegang sejenak. Namun ia pun kemudian melangkah pergi. Tetapi tiba-tiba saja terdengar orang di dalam regol itu berkata, "Tunggu. Aku akan membunuhmu." Jeliteng mengerutkan keningnya. Sementara itu terdengar laki-laki di dalam gardu itu berdesis, "Celaka. Laki-laki itu tentu benar-benar akan mati." Kenapa? Bekas istrinya tentu minta laki-laki di dalam regol itu untuk membunuhnya. Segalanya berlangsung dengan cepat. Laki-laki di luar regol itu berusaha untuk meloncat berlari. Tetapi seperti dilontarkan, seorang laki-laki meloncat dari dalam regol dan menerkamnya.
Sejenak laki-laki yang kehilangan istrinya itu berusaha untuk membebaskan dirinya. Tetapi ia tidak berhasil. Sebuah pukulan yang dahsyat telah menghantam dagunya, sehingga laki-laki itu terlempar dan jatuh terlentang. "Bunuh saja," teriak perempuan yang muncul dari regol. Perempuan yang telah dikejar oleh laki-laki yang terjatuh itu. Dengan kain yang sobek sampai ke pinggul ia berdiri bertolak pinggang. Suaranya melengking berteriak, "Bunuh saja, dan lemparkan mayatnya ke kali yang banjir itu." Laki-laki yang meloncat dari dalam regol itu benar-benar bagaikan gila. Ditariknya rambut laki-laki yang terlentang itu, kemudian dengan kakinya ia menghantam wajah orang yang tidak berdaya itu. Sekali lagi orang itu terbanting jatuh di tanah. Jeliteng menjadi ngeri ketika ia mendengar perempuan itu tertawa. Suaranya seperti suara iblis betina yang harus melihat kematian. "Kau diam saja," sekali lagi Jeliteng menggeram. "Celakalah laki-laki itu. Ia akan mati." Laki-laki dari dalam regol itu adalah seorang gegeduk berandal di padukuhan ini, meskipun masih ada juga 1-2 orang yang disegani. Jeliteng menjadi semakin tegang. Ia melihat laki-laki itu bagaikan gila. Dengan tanpa mengenal belas kasihan ia telah menghajar suami perempuan iblis itu. Dengan sepenuh tenaga ia memukul, membanting dan melemparkannya menghantam dinding batu. Sementara perempuan itu tertawa semakin gembira. Jeliteng menjadi gemetar. Dengan suara bergetar ia berkata, "Perbuatan terkutuk. Hei, siapakah orang yang disegani itu?" "Aku," berkata orang di gardu itu. "Dan kau tidak berbuat apa-apa sama sekali." Orang itu berpikir sejenak, namun kemudian ia menggeleng sambil tersenyum. Katanya, "Tidak, aku tidak akan melibatkan diri dalam persoalan ini. Tetapi laki-laki itu akan dibunuh. Bukankah begitu? Dan orang-orang lain tidak ada yang mempersoalkannya," geram Jeliteng. "Laki-laki itu tentu akan mati." Gegeduk berandal itu tidak pernah mengampuni orang-orang yang dianggapnya bersalah kepadanya. Laki-laki itu berhenti sejenak, lalu, "Aku tidak mau terlibat persoalan perempuan." Jeliteng menjadi semakin gemetar. Dengan suara yang terputus-putus ia bertanya, "Bukankah yang sebenarnya bersalah adalah istrinya yang sudah melakukan hubungan dengan laki-laki lain? Kenapa justru suaminya yang harus mati? Jangan bertanya soal salah dan benar di sini. Ada ketentuan yang tidak dapat dilawan. Siapa yang kuat, ialah yang benar di sini, juga berlaku atas suami istri itu. Jika demikian, kenapa orang-orang yang merasa lemah tidak meninggalkan tempat ini?" Bersambung jilid 18. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.